Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B beranggotakan saya Indonesia dan rekan saya Sindiri Putri, Saya Gerti, saya Nova Ramadini, saya Cleo di Tertaloka. Di sini kami akan melaksanakan praktikum biokimia 2 tentang pembuatan nata de aloe vera. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu mengembangkan eksperimen pembuatan nata. Praktikum kali ini mengenai pembuatan nata de aloe vera melalui fermentasi, sebuah transformasi biokimia yang mengubah sari lidah buaya menjadi produk bernilai tambah dengan bantuan bakteri Acetobacter psilynum. Acetobacter psilynum berperan penting dalam pembentukan nata de aloe vera karena merupakan komponen utama nata. Keberhasilan pembentukan nata sangat dipengaruhi oleh desain media dan pengendalian kondisi proses. Media fermentasi harus menyediakan nutrisi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas bakteri. Sukrosa atau gula ditambahkan sebagai sumber karbon utama. Dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa yang kemudian diubah menjadi selulosa. Acetobacter psilynum memiliki enzim ekstraseluler seperti invertase yang menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa kemudian diubah menjadi selulosa melalui serangkaian reaksi enzimatik yang kompleks. Konsentrasi sukrosa yang optimal sangat penting. Kekurangan karbon membatasi pertumbuhan dan juga produksi, sementara kelebihannya dapat menyebabkan inhibisi atau menghasilkan produk sampingan seperti asam glukonat. Amonium sulfat berperan sebagai sumber nitrogen yang penting untuk sintesis protein dan komponen seluler bakteri. Ketersediaan nitrogen yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan bakteri yang sehat dan juga produksi selulosa yang efisien. pH media diatur menggunakan cuka asam atau asam asetat untuk menciptakan kondisi asam yang optimal bagi pertumbuhan Acetobacter psilynum, yaitu pH optimum untuk bakteri tersebut adalah sekitar 4 hingga 4,5. pH yang terlalu tinggi ataupun juga terlalu rendah dapat menghambat aktivitas enzim bakteri dan pertumbuhan sel, sehingga mengurangi produksi selulosa. Sedangkan vitamin dan mineral ini diperoleh dari sari lidah buaya. Sari lidah buaya tersebut dipanaskan hingga mendidih yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme kontaminan dari media fermentasi. Mikroorganisme yang tidak diinginkan dapat bersaing dengan Acetobacter psilynum untuk mendapatkan nutrisi, menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan atau bahkan merusak nata yang dihasilkan. Selain itu, pemanasan ini juga berfungsi untuk menghidrolisis karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga mempercepat proses pembentukan selulosa oleh bakteri Acetobacter psilynum. Setelah proses pemanasan, dilakukan proses pendinginan hingga suhu 30 derajat Celcius sebelum penambahan starter Acetobacter psilynum. Suhu tinggi dapat merusak sel bakteri, mengurangi viabilitasnya, dan menghambat pertumbuhan serta produksi selulosa. Selanjutnya, dilakukan penambahan starter Acetobacter psilynum. Starter adalah kultur murni Acetobacter psilynum yang aktif. Penambahan starter dalam jumlah yang cukup penting untuk memulai fermentasi dengan cepat dan efisien. Starter yang aktif dan sehat akan beradaptasi dengan cepat ke media fermentasi dan mulai memproduksi selulosa. Jumlah starter yang tidak mencukupi dapat memperlambat proses fermentasi dan meningkatkan resiko kontaminasi. Kemudian dilakukan proses inkubasi selama 12 hari. Inkubasi adalah suatu periode di mana Acetobacter psilynum tumbuh dan menghasilkan selulosa. Suhu inkubasi yang umum digunakan yaitu suhu ruang sekitar 25-30 derajat Celcius, yang merupakan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri. Lama masa inkubasi menentukan jumlah selulosa yang dihasilkan dan ketebalan nata. Waktu inkubasi yang lebih lama umumnya menghasilkan nata yang lebih tebal, tetapi waktu inkubasi yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi selulosa atau pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Kesimpulan 1. Acetobacter psilynum berperan penting dalam pembentukan nata de aloe vera karena merupakan komponen utama nata. 2. Sukrosa gula ditambahkan sebagai sumber karbon utama.
Acetobactericillinum memiliki enzim ekstraseluler seperti intertase yang menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa yang kemudian diubah menjadi selulosa melalui serangkaian reaksi enzimatik. 3. Amonium sulfat Za berperan sebagai sumber nitrogen yang penting untuk sintesis protein dan komponen seluler bakteri. 4. pH media diatur menggunakan cuka makan asam asetat untuk menciptakan kondisi asam yang optimal bagi pertumbuhan Acetobactericillinum. pH optimum untuk bakteri Acetocillinum adalah 4 sampai 4,5. 5. Sari lidah buaya dipanaskan hingga mendidih, bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme kontaminan dari media fermentasi. Selain itu, pemanasan ini juga berperan untuk menghidrolisis karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga mempercepat proses pembentukan selulosa oleh bakteri Acetobactericillinum.